suasana Roh Kudus bekerja. Ya, kita baru lalui 10 hari kemarin, dan puji Tuhan saudara, dengan keuletan, dengan kerinduan dari jemaat kami yang ada di bawah, mereka begitu semangat mengikuti sampai 10 hari, dan pada puncaknya hari Pentakosta kemarin, kuasa Allah terjadi mujizat. Yang bapaknya ini habis diserempet truk, gak bisa jalan, sudah tua pula, dia rindu tidak mau tidak. Jadi hari pertama sampai hari ke-10, saya yakin katanya pasti ada mujizat. Dan puji Tuhan, pada selesai firman, dia berdiri dan dia katakan, saya sembuh, kaki saya sudah tidak diseret lagi, kaki saya sudah tidak sakit, tidak pakai dokter, saya sudah bisa berjalan karena mujizat Allah. Jadi saudara, mujizat itu masih ada. Yang jadi masalah kita akan nikmati. Oleh sebab itu hati kita, mari kita akan sungguh-sungguh lebih lagi. Walau hamba Tuhan kalau kehilangan kurang pada ada mujizat saudara. Jadi mari kita coba, kita akan nyanyikan pujian lama ini, kekuatan kami Pentakosta. Duduk dulu, nanti setelah itu kita berdiri ya. Amin. Haleluya. agar kita bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan di dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan. Amin. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Kita percaya Tuhan, kita semua ada bersama dengan kita dalam ibadah pagi hari ini. Betapa indahnya kalau kita merasakan pribadi Tuhan, menikmati pribadi Tuhan bersama-sama. Hadirat Tuhan hadir, Tuhan ada bersama dengan kita. Itu membuat kita hidup dalam kemenangan, terus semangat melayani Tuhan. Tema yang saya bawa hari atau pagi hari ini, tema renungan saya sampaikan adalah tetap semangat dan tetap berbuah. Kita semua tahu kadang dalam pelayanan kita bisa membuat kita kurang semangat, atau kadang-kadang kita alami tekanan yang membuat semangat kita menjadi kendor. Tapi mari melalui bersekutu dengan Tuhan dan bersama-sama kita memiliki semangat yang tetap dan tetap berbuah. Kita pasti ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu setiap kita masing-masing menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Waktu Tuhan panggil kita, pasti yang pertama kita dipanggil Tuhan. Maksudnya menerima panggilan Tuhan untuk kerja di bendarnya Tuhan. Pasti kita akan tinggalkan tempat kita, keluarga atau orang tua untuk memenuhi panggilan yang kudus. Dan pasti itu berat di awal-awal pertama. Kita masih ingat mungkin berapa tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu, pasti terasa berat. Ada rasa rindu atau homesick, atau rasanya ada rasa kangen keluarga dan sebagainya, itu pasti ada. Tapi karena panggilan Tuhan, kita semua pasti ingat Tuhan kuatkan kita. Kalau saudara yang di sekolah kita Batu pasti masih ingat, di luar kelas 1 di samping pojok kiri itu ada tertulis kita dipanggil untuk melayani. Jadi semua kita terpanggil untuk melayani. Nah, bicara tentang panggilan Tuhan pasti bersifat personal atau bersifat pribadi. Orang itu akan mendengar atau kita mendengar panggilan Tuhan, lalu kita merasakan panggilan Tuhan. Kita mendengar panggilan Tuhan, kita merasakan panggilan Tuhan, dan kita terima panggilan Tuhan. Kita berkata, ya Tuhan, aku mau memberikan hidupku untukmu. Jadi bicara panggilan itu bersifat pribadi. Orang pertama dia mendengar firman, lalu dia merasakan panggilan itu, kemudian dia menerima panggilannya. Masing-masing mendengar, merasa dan terpanggil. Mungkin waktunya saja yang beda. Lalu kita masuk di sekolah kita yang kedua, kita dididik. Kita dididik, dibekali, diberi bekal firman Tuhan oleh guru-guru kita, dibekali dengan kebenaran firman. Kita dilatih agar kita mampu kalau nanti kita diterjunkan di ladang Tuhan, dilatih untuk hidup sesuai firman. Kadang-kadang grafik waktu kita di sekolah kita, waktu dilatih kadang-kadang kita naik, kadang-kadang kita turun. Kita ingat beberapa tahun yang lalu, ya, memori sebentar. Nah, kalau kita bisa selesai pendidikan itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada orang yang tidak alami didikan, dan kita tahu tidak ada orang yang sempurna, dan kita percaya kalau kita bisa selesai karena kasih karunia Tuhan. Kemudian setelah itu kita diutus. Kita pergi tentu sesuai dengan rencana Tuhan. Masing-masing diutus Tuhan ke tempat di mana kita harus mulai melayani. Selesai tamat di sekolah kita, semua Tuhan yang atur. Kadang-kadang ada yang cukup jauh, ada yang menyeberangi lautan, ke pulau dan sebagainya. Kita dipraktekkan di tempat di mana gereja-gereja di bawah pemerintahan seorang gembala. Berapa lama kita semua yang tahu, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Kita praktekkan apa yang kita terima di sekolah kita, dan baru kita bisa ketemu dengan teman-teman mungkin dalam reuni. Berapa tahun kita sudah lama tidak berjumpa. Saya dan istri beberapa bulan yang lalu kita reuni angkatan saya, cuma 22 orang saja. Ya, ada yang tidak bisa ikut, tapi ada yang sudah ada di sana.
kita sama semua, gak ada beda. Satu angkatan ada Ibu Rina, istrinya ketua umum kita, satu angkatan sama saja. Gak ada, kita sama-sama menyanyi, siarin, berdoa, satu persekutuan yang indah saja. Jadi Tuhan ingin kita tetap semangat saja. Dan pasti kalau kita reuni, ya bertemu, saling tukar pikiran, tukar pengalaman, kita semangati lagi saja. Teman tetap semangat dan tetap berbuah. Saya mengambil dalam Mazmur 92 ayat 15. Mazmur 92 ayat 15 dikatakan begini: pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua, kapan kita sekolah Alkitab? Berapa tahun yang lalu? Mungkin yang baru 2 tahun, 3 tahun lalu masih segar, masih muda. Tapi kita mungkin sudah puluhan tahun, lurus loros sekarang ya. Pasti berbeda. Tapi yang dimaksud firman Tuhan pada masa tua itu berarti melalui proses, melalui proses. Dan memang dari muda sampai tua ya proses ya, faktor usia. Tapi Tuhan inginkan proses rohani dalam hidup semua orang. Kalau bicara proses, tidak ada yang tidak menyakitkan secara daging. Tidak ada yang tidak menyakitkan. Di proses kita ingat bagaimana Tuhan proses bangsa Israel seperti tukang periuk ya, yang membuat bejana itu dalam Yeremia 18 saya baca ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kadang-kadang kita mau dengan pemandangan kita sendiri, tapi kita melihat di sini bahwa tukang periuk bicarakan Tuhan kalau dia melihat sedang membuat bejana yang sedang dibuat dari tanah liat itu di tangannya rusak, dia kerjakan kembali. Kita lihat kesabaran tukang periuk, kesabaran Tuhan. Kita semua tahu siapa kita, apa yang kita perbuat di awal-awal kita melayani Tuhan. Tuhan proses kita, perlu waktu, dia bentuk kita luar biasa kesabarannya. Sehingga kita bersendiri kalau bersekutu dengan Tuhan saat itu kita berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku tahu siapa aku, tapi kalau Tuhan kerjakan buat kita, itu karena Tuhan cinta kita. Dia bentuk kita. Kalau kita melihat tukang periuk dia membentuk tanah liat, dia pasti tangannya kotor saja. Tangannya kotor, Tuhan tangan yang kudus dipaku untuk saudara dan saya. Karena cintanya kepada kita saja. Tuhan kerjakan kembali di sini dikatakan menurut rencananya saja. Rencana kita sering berbeda dengan rencana Tuhan. Dalam Yesaya 58 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kadang kita mau jalan sendiri saja. Kalau kita benar menurut kita, tapi Tuhan membuat kita yang tidak mengerti dibetulkan, yang rusak dibuat kembali saja. Rusak bisa karena apa? Bisa karena kesalahan kita, bisa karena dunia. Nah, kita harus akui kadang dunia, persoalan-persoalan di dunia ini bisa membuat seseorang melenceng dari rencana Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan menyadarkan Petrus dengan pertanyaannya. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 21 kita baca di sini 3 kali Tuhan bertanya sama Simon Petrus, Simon, apakah kau mengasihi aku? Simon berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia tanya lagi 2 kali, Simon, apakah kau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan tanya lagi, Simon, apakah kau mengasihi aku? Simon sendiri dia berkata, Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Dalam ayat 15 di sini dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kapan Tuhan tanya sama Simon Petrus? Dikatakan oleh firman Tuhan, sesudah sarapan. Baru Simon bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya.
Sesudah dia sarapan, begitu juga dengan kita. Sesudah dia proses kita makan firman Tuhan, kita dalam firman Tuhan, kita bisa melihat Tuhan, terima kasih. Kalau kau tidak bentuk aku tidak tahu kemana arah jalanku, tapi karena engkau mengasihi aku. 2 kali Tuhan tanya dengan kata agapau, kasih ilahi. Tapi Petrus menjawab dengan phileo, kasih terhadap sesama. Dan itu menyadarkan waktu Tuhan berkata dalam 17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Artinya Tuhan percayakan Petrus menggembalakan kawan domba Tuhan. Demikian juga dengan kita. Tidak ada yang boleh mengklaim ini dombaku, sekian puluh dombaku, sekian ratus dombaku, ini milikku. Tuhan yang percayakan. Kalau Tuhan berkata kepada Simon Petrus, Yohanes atau mungkin Thomas tidak berkata, kenapa tidak berkata sama aku? Itu haknya Tuhan. Dia berkata, kalau Tuhan tahu hatinya Simon Petrus, Tuhan mau bentuk Simon Petrus lebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengasihi domba-dombanya Tuhan. Kadang orang bisa terlena dengan persoalan, atau mungkin dengan berkat, atau mungkin dengan yang lain, orang bisa terlena. Maka Tuhan bilang dalam ayat 18 sama Simon Petrus begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Ketika engkau muda usia rohanimu, ketika engkau berjalan sendiri, engkau mau pergi kemana engkau suka. Firman Tuhan katakan, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Selamanya daging tidak mau dipimpin, dia mau memimpin, tapi Roh Kudus akan membawa kita ke tempat yang daging kita tidak kita sukai. Orang membenci kita, Tuhan berkata, kasihlah musuh. Orang berbuat jahat, Tuhan bilang, ampunilah musuh. Daging selalu akan memberontak, tapi Roh Kudus akan memimpin kita. Ketika engkau menjadi tua, orang lain akan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki, dan itu prosesnya. Kenapa ada orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Kenapa orang bisa mengampuni? Karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang itu. Jadi kita lihat di sini Roh Kudus pimpin seperti bejana yang di dalam tangan tukang belu itu dibentuk merupakan proses. Supaya apa? Supaya menjadi bejana yang benar-benar ada nilainya, dilihat, dihargai. Bukan karena bejana. Orang kan bilang bejana ini bagus sekali. Siapa yang buatnya? Bukan bejana, tapi siapa yang buat? Siapa yang bentuk? Saudara dan saya, kalau Tuhan telah izinkan kita sampai saat ini, semua orang Tuhan punya rencana masing-masing. Tuhan percayakan sebagai gembala sekian. Tapi yang berbeda Tuhan saya. Dia yang punya, Dia yang bentuk saudara dan saya. Dalam Mazmur 92 ayat 15, Mazmur 92 ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah, siapa mereka yang bisa? Pada masa tua bukan berarti orang tua tidak berbuah, atau anak muda belum berbuah lalu orang tua yang berbuah tidak. Pada masa tua pun kita tahu proses orang yang tua rohani makin berbuah. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang benar. Dalam bahasa kita dikatakan sadik, atau orang yang dibenarkan. Siapa orang yang dibenarkan? Kita, saudara dan saya, dalam Roma 3 ayat 24. Namun mereka dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita percaya, kita dibenarkan. Setelah kita diampuni, kita dibenarkan, lalu kita dipercaya. Siapa kita? Seringkali saya bilang sama jemaat,
Kalau saya bisa ada karena kebenaran Tuhan. Waktu saya sekolah, saya bukan murid yang pandai. Saya punya teman yang terlalu pandai. Kalau guru suruh dia maju, ya. Kalau temannya suruh maju sudah mulai gemetar. Ya, di aljabar ukur. Saya sering pernah cerita, selalu saya ingat orang sulit sekali. Tapi kalau sudah bisa dulu dipanggil nama orang, teman yang satu panggil. Tidak ada 5 menit ya, seperti kamus berjalan saya. Itu menyadarkan siapa kita, siapa saya. Saudara mungkin juga punya pengalaman-pengalaman, tapi kalau saudara dilantik Tuhan, diberi kepercayaan, itu karena kemurahan Tuhan. Itu membuat kita bersyukur. Kita dibenarkan karena kita punya iman, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita dilantik Tuhan, dipercaya sebagai hambanya, dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang benar. Pasti kita ingat waktu dipanggil dan cara Tuhan memanggil seseorang mungkin sulit dimengerti orang lain. Kalau kita saksi orang lain baru mengerti, tapi orang mungkin sulit dimengerti oleh panggilan kita, sulit dimengerti orang lain. Meskipun orang lain sulit mengerti atau tidak mampu memahami atau tidak mau memahami, tapi panggilan itu pasti dimengerti oleh kita. Kita lihat Musa dalam Keluaran 3 ayat 10 dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umat orang Israel keluar dari Mesir. Jadi panggilannya jelas kepada siapa? Musa. Kita juga jelas panggilannya kepada kita. Panggilannya jelas, tujuannya juga jelas. Musa katakan selamatkan umatku Israel keluar dari Mesir, melepaskan umat Israel keluar dari tindasan Fir'aun. Begitu juga dengan kita. Panggilan kita jelas, personal, tujuan kita jelas, jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Satu contoh lagi tentang murid-murid Tuhan. Dalam Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Jelas Tuhan panggil Petrus dan Andreas, panggilannya jelas, penjala manusia. Kita juga Tuhan utus penjala manusia. Kalau Tuhan utus kita menjadi penjala manusia, sesudah kita melakukan tugas kita dan Dia tahu apa yang kita butuhkan, Dia berkati kita, bukan karena kita, tapi karena Dia lihat apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Satu lagi dalam Kisah Rasul 9, Paulus dalam Kisah 9 ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi jelas dipanggil dan tujuannya jelas, untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan. Jadi itu tujuan kita. Kita tahu dipanggil melalui proses dan selanjutnya. Abraham juga tahu pergi kepada tempat yang ditujukan kepadamu, Kanaan, untuk diberkati dan menjadi berkat. Itu Abraham. Jadi orang benar, orang yang sudah dibenarkan saudara dan saya, firman Allah katakan orang benar itu akan bertunas dan bertumbuh, bertunas seperti pohon kurma dan pohon aras Libanon. Itu Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Kenapa Tuhan katakan seperti pohon kurma? Kembali lagi itu proses. Jadi katakan benih yang ditanam itu memerlukan waktu untuk mengeluarkan kecambah, itu memerlukan waktu. Bisa sekian hari, sekian minggu baru bertumbuh. Proses. Nah, kita mengerti setelah tumbuh pasti alami perawatan. Tahu setelah umur 3-5 tahun dan puncak berbuahnya itu umur 5-7 tahun, berbuah dengan buah yang berkualitas. Kembali proses. Nah, Tuhan mau kita memberikan diri untuk diproses Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu kita tahu baik tetap semangat dan tetap berbuah. Tuhan ingin kita berbuah. Nah, dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa pohon seperti pohon aras dan seperti katakan seperti pohon kurma dan seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras ini di dalam Alkitab dikatakan pohon aras Libanon.
terkenal dengan kuatnya, digunakan membuat kapal, membuat rumah. Itu pohon aras, rumah Tuhan, karena kualitasnya yang luar biasa. Orang-orang percaya anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, Tuhan bentuk menjadi pohon aras Libanon. Bukan cuma kualitasnya, tapi juga pohon aras ini berbau harum. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14, 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaran kami, yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Nah, Tuhan mau kita juga mengeluarkan bau harum rohani yang menyenangkan Tuhan. Kita lihat binatang kupu-kupu saja yang suka bau harum. Bunga, lebah, kupu-kupu itu suka hinggap di bunga yang berbau harum. Juga sejenis burung, misalnya kolibri itu, dia juga suka bunga yang berbau harum. Bahkan kelelawar yang cari nektar yang ada di bunga itu, karena bunga itu mengeluarkan nektar yang manis dan memiliki aroma yang berbau harum. Bahkan burung itu membantu penyerbukan bunga sehingga berbuah. Manusia juga seringkali memakai bunga sebagai tanda kasih. Kalau ada yang lulus dikasih bunga, mengungkapkan cinta, kasih bunga, sukacita. Tuhan juga begitu. Tuhan mau kita berikan bunga yang harum sama Tuhan. Hidup yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 15a berkata begini. 2 Korintus 2 ayat 15a, karena kami adalah bau harum Kristus yang harum bagi Allah. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan benar dan berbau harum, bukan untuk kemuliaan kita, tapi dikatakan kami adalah bau harum Kristus yang harum bagi Allah. Maksudnya untuk kemuliaan Tuhan. Orang benar akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon, seperti pohon yang ditanam di rumah Tuhan. Dalam ayat 12 Mazmur 92, orang benar akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon, seperti pohon yang ditanam di rumah Tuhan. Pohon aras itu digambarkan, dianalogikan sebagai kekuatan. Karena pohon aras ini umurnya panjang. Kalau sudah pernah ke Israel, di situ ada pohon aras yang katanya sudah ratusan tahun, tapi tetap tumbuh. Dia mampu bertumbuh dalam kondisi yang keras. Tuhan juga pakai orang benar seperti pohon aras di Libanon. Dia yang mampukan kita ditanam di rumah Tuhan, berbuah pada masa tua, kata seperti pohon aras segar dan hijau. Tuhan mau kita tetap berbuah dalam pelayanan kita. Yosua 14 ayat 11 berkata lagi, saudara. Sungguh aku masih kuat seperti waktu Musa mengutus aku, seperti kekuatan yang kupunyai waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kalau saya baca berulang kali, saya umurnya 85. Kalau kita sekarang ini sudah kakek-kakek saja, kadang-kadang jalannya sudah sulit. Tapi 85 dan masih mau berperang. Apa kita masih mau berperang? Tuhan tidak mau kita berperang dengan sesama, saudara. Nggak terima, wah ya, Tuhan nggak mau kita berperang bukan sama manusia, berperang sama iblis. Tuhan mau kita seperti pohon aras di Libanon. Seperti Kaleb, semangatnya tidak pernah berubah. Kita mau tetap semangat. Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi orang yang berbau harum pelayanannya, ya pasti hidup di dalam kasih. Tuhan bilang hiduplah di dalam kasih. Yohanes sudah dikatakan pasal 13-34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan, tapi jangan sampai membuat kendor semangat kita. Kalau kita alami persoalan, bisa luar, bisa dalam,
tetap semangat. Kalau kita bekerja bukan untuk manusia, kita bekerja untuk Tuhan. Oleh karena itu, apapun kita mau tetap semangat dan terus berbuat, karena itulah kehendak Tuhan. Tuhan berkati kita. Saya ingin nyanyikan dari pujian Tuhan. Mari bersama berdiri. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Saudara, kita mohon sama Tuhan. Tuhan, biarlah aku tetap semangat lainnya untuk Tuhan akan membuat kita berdua kalau kita melekat pada Allah. Ku ingin
menikmati hadirat-Mu, kami menikmati urapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, pagi sampai siang hari ini kami merasakan Tuhan kuasa-Mu kembali meneguhkan, menyegarkan kami kembali ya Tuhan. Haleluya, kebenaran firman-Mu kembali meneguhkan kami hamba-hamba-Mu untuk kami tetap Tuhan melayani Tuhan di dalam panggilan Tuhan yang indah bagi kami. Kami mau tetap setia melayani Engkau. Kami tetap mau lebih dan lebih lagi kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, inilah kami hamba-hamba-Mu memohon, biarlah urapan Tuhan tetap ada di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus tetap ada di dalam hidup kami untuk kami dapat melayani dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Kami tetap semangat melayani Engkau. Biarlah roh kami menyala-nyala, bersemangat untuk melayani dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Terlebih juga kami akan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa kami menangkan, banyak jiwa ditemukan dalam melayani dan hidup kami ya Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa merupakan buah-buah yang kami persembahkan kepada Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani lewat firman Allah pada Tuhan Yesus yang hari ini. Urapi lebih dalam lagi, urapi dan urapi pakai hamba-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Acara selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memberkati. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siang hari ini kita akan melanjutkan untuk pelantikan gembala, yaitu GPDI Getsemani Pelumpang, yang hari ini akan ada pelantikan pelimpahan penggembalaan dari Ibu Pendeta Marice Koyo ya, yang akan diserahkan kepada Pendeta Judith, sehingga yang menjadi utusan dari KMD pada siang hari ini itu Om Seri dan Bapak Haji. Dan waktu kesempatan siang hari ini kami serahkan kepada Pendeta untuk melantik maka acara selanjutnya. Begitu. Mungkin Yuri bisa maju ke depan. Hari ini Selasa 10 Juni 2025 akan ada penyerahan penggembalaan GPD Getsemani Pelumpang Tumpang dari Pendeta Marice Dewin kepada Pendeta Josephine Koyo. Dan mohon Ibu Pendeta Marice Dewin untuk mendampingi Pendeta Josephine Koyo. Sebelum kita sama-sama berdoa untuk mereka dalam pelantikan sebagai gembala, maka saya akan membicarakan surat keputusan Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantekosta di Indonesia nomor 012/MD Jatim /SK/5/2025 tentang pengangkatan Pendeta Elizabeth Josephine Koyo menjadi Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Getsemani Tuban. Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantekosta di Indonesia meninggal A. Bahwa telah diterima surat dari Pendeta Marice Dewin, Gembala Jemaat GPD Getsemani Tuban, tanggal 4 Mei 2025 tentang pengajuan penggantian dan pelantikan Gembala Sidang. B. Bahwa telah diterima surat dari Majelis Wilayah 1 Bojonegoro Tuban Lamongan nomor 001/MB 1/SR/5/2025 tanggal 9 Mei 2025 yang merekomendasikan permohonan Pendeta Marice Dewin sebagaimana tersebut di poin A. C. Bahwa Pendeta Elizabeth Josephine Koyo dapat dipertimbangkan untuk diangkat ditetapkan menjadi Gembala Jemaat Gereja Pantekosta Indonesia Getsemani Tuban menggantikan Pendeta Marice Dewin. D. Bahwa berkenaan dengan maksud tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan pengangkatannya. Menimbang A.
Anggaran rumah tangga Gereja Pantai Kosta Indonesia bab 5 pasal 12-3C tentang tugas dan wewenang Majelis Daerah memberikan dan menarik kembali surat jabatan. B. Anggaran rumah tangga Gereja Pantai Kosta Indonesia bab 6 pasal 13-5B tentang penetapan kepala jemaat oleh Majelis Daerah. C. Surat keputusan Majelis Pusat GBDI nomor 024.01/MP GBDI /7 2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang susunan personalia Majelis Daerah Jawa Timur tahun pelayanan 2022-2027. D. Surat keputusan Majelis Pusat GBDI nomor 061.01/MP GBDI /3 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang penetapan Ketua Majelis Daerah Jawa Timur dan perubahan pengurus lengkap Jawa Timur sisa periode 2022-2027. Memperhatikan keputusan rapat pleno Majelis Daerah Jawa Timur pada tanggal 23 Mei 2025 untuk mengangkat dan melantik Pendeta Elizabeth Yosephine Koyo menjadi Gembala Jemaat GBDI Getsemani Tuban. Memutuskan menetapkan surat keputusan Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantai Kosta Indonesia nomor 02/MD Jatim /SK/5/2025 tentang pengangkatan Pendeta Elizabeth Yosephine Koyo menjadi Gembala Jemaat Gereja Pantai Kosta Indonesia Getsemani Tuban. Pertama, mengangkat Pendeta Elizabeth Yosephine Koyo menjadi Gembala Jemaat Gereja Pantai Kosta Indonesia Getsemani Tuban. Kedua, melantik Pendeta Elizabeth Yosephine Koyo menjadi Gembala Jemaat Gereja Pantai Kosta Indonesia Getsemani Tuban dalam ibadah wilayah yang dilakukan oleh Majelis Daerah dan dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan dan anggota jemaat setempat. Ketiga, kegiatan-kegiatan pelayanan jemaat yang bersifat koordinatif dalam pembinaan majelis wilayah yang bersangkutan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Mei 2025, Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantai Kosta Indonesia Ketua Pendeta Samuel Jianto, Sekretaris Pendeta Dr. Doni Haryanto MTH. Tembusan 1 Ketua Umum Majelis Pusat GBDI, 2 Ketua Majelis Daerah 1 Bojonegoro Tuban dan Lamongan. Sebelum dilantik, maka saya sampaikan kepada saudara Pendeta Haji untuk membacakan atau janji setia. Baik, saya akan bacakan janji kesetiaan saudari Elizabeth Yosephine Koyo bisa mengikuti apa yang saya katakan. Janji kesetiaan. Janji kesetiaan. Gembala Jemaat GBDI Getsemani Tuban. Gembala Jemaat GBDI Getsemani Tuban. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan pelayanan sebagai Gembala Jemaat GBDI Getsemani Tuban. Pelumpang Tuban, ya. Dan tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Allah
dan tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Allah, serta semua ketentuan organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia, serta semua ketentuan organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia, bahwa saya bahwa saya akan melayani Tuhan dan pekerjaannya akan melayani Tuhan dan pekerjaannya dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh ketulusan hati, kekudusan, kekudusan, dan pengabdian diri dan pengabdian diri yang sungguh-sungguh yang sungguh-sungguh sebagai wujud pengembangan talenta pengembangan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya akan mengutamakan pelayanan yang telah diberikan kepada saya sebagai Gembala Jemaat GPDI Getsemani Lumpang Tuban, lebih dari kepentingan pribadi ataupun kelompok, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sebagai Gembala Jemaat GPDI Getsemani Lumpang Tuban, serta akan menunjukkan sifat-sifat dan perilaku Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya, bahwa saya akan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja dan kesetiaan kepada organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia dan kepatuhan kepada pemerintah serta memegang teguh rahasia organisasi gereja. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan memberikan kemampuan kepada saya. Amin. Tuban 10 Juni 2025. Saya serahkan kembali. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan berlutut ya. Ya, Ibu tetap mendampingi, silakan ya. Boleh ya, duduk. Kita sama-sama nyanyi pelayan yang lebih sungguh dan memohon para hamba Tuhan untuk ada di sekeliling pendeta untuk berdoa mohon berkat Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan kembali pujian pelayan yang lebih sungguh. Para hamba Tuhan silakan.
Yosemite Koyo. Tuhan, kami percaya bukan sebuah kebetulan, tetapi ini adalah rencana Tuhan. Estafet penggembalaan dari pendeta Mari Cedewit dilanjutkan kepada pendeta Elizabeth Yosemite Koyo adalah rencana yang sempurna dari Tuhan. Pada pagi hari ini kami hamba-hamba-Mu mengangkat tangan kami, Tuhan. Kami berdoa di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat GPDI Getsemani 4. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong, Tuhan yang murah. Kalau Tuhan yang tetap berada, maka Tuhan yang akan memperlengkapi, Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan memberkati. Apa yang masih terus dikerjakan di tempat ini, berkaryalah melalui hamba-Mu. Pakai segenap kehidupannya, penyerahannya. Kami tahu Tuhan terus bekerja, dan kami sadar kesempurnaan Tuhan terus akan tambah-tambahkan pengurapan hikmat akal budi yang dari Tuhan menjadi kelengkapan dalam penggembalaan tempat ini. Kerendahan hati sebagai hamba-Mu boleh dirasakan, boleh dilihat oleh orang-orang di sini. Jemaat-Mu semakin bertumbuh, berakar, berbuah di hadapan Tuhan, dan semua tentu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih semuanya. Serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Mari semua berbangkang tangan. Pendeta Elizabeth Yosemite, kami melalui Engkau menjadi gembala jemaat Getsemani Tumpang Tuhan di dalam nama Bapa, Allah dan Allah yang Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Menandatangani berita acara. Demikian Tuhan berkati pendeta Elizabeth Yosemite. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk keputusan yang pada siang hari ini Om Sevi dan Bapak Haji yang sudah melakukan pelan
pelantikan untuk pendeta Elizabeth Koyo, dan sehingga kami Majelis Wilayah mengucapkan selamat bekerja untuk pendeta Elizabeth Koyo di tempat ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya